Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo guys, kembali lagi bersama kami. Saya Fikri. Saya Laura. Di sini kami mau podcast santai kok tentang isu-isu lingkungan, tentang penghijauan gitu. Nah, di sini kami tidak berdua aja nih. Di sini kami kedatangan dari mahasiswa kalau nggak salah mahasiswa pertanian kan. Nah, kan cocok banget nih tentang isu-isu lingkungan kan. Nah, di sini inilah ini kita. Narasumber kita. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu, kawan-kawan. Ya, perkenalkan saya Zulfa Safalila. Saya Bagas Prasetya. Saya Anasa Sebula Marinduri. Nah, mungkin kalian ini satu universitas semua nih. Ya, Bang. Ya, Bang. Semester berapa semua? Semester Semester 5. 5, Bang. Semester 5 semua. Iya, Bang. Saya 5, Bang. Semester 5. Saya 5. Saya semester 5. Ini aja yang agak bedaan dikit dari yang lain-lainnya ya kan. Agak Ini kan- kelebihan hormonnya mungkin, Bang. Oh, Agak karena kelebihan tumis hormon. tuh ya. Ya. Oke. Di sini menjelang tahun baru nih kan banyak ini. Ada tahun baru kan, libur nasional. Libur panjang. Natal kan dan lain-lain. Kalian kemana aja nih kalau tahun baru? Mana? Traveling gitu atau kan staycation di rumah gitu kan? Karena mau balik kampung sih, Bang. Oh balik kampung, Iya, balik Bang. kampung. Kalau yang lain kakaknya kemana? Mungkin masih di rumah sih di Kota Jambi aja. Oh orang asli sini. Iya. Kalau abang nih kemana? Saya ke Pakistan, Bang. Wah, Jauh Pakistan. banget. orang luar. Alhamdulillah saya ada keturunan juga. Mix juga kan. Oh, Dari Pakistan. campuran. Ya. Boleh. Pakistan mix apa namanya? Muara bungo. Boleh. Tahu yang Pakistannya dari ibu atau dari ini? Bapak. Kebetulan dari buyutnya, Bang. Oh, ada Jadi satu. dari ke ayah nih, ayah belum lagi. Rupanya ayah orang Batak dulu, Bang. Oh, Sumatera berarti Utara. jauh kan? Jauh, ya, Nggak jauh. masuk lah ke Pakistan ya bang. Tuh, jadi Bang, jadi tidak tahu juga jadi Bang. Kata mama Jauh gitu lah juga lah berarti. kata ayah kan. Berarti nggak ada yang ini. Liburan gitu. Ada Bang, kami paling mungkin di rumah. Di rumah aja. Di rumah aja lah. Traveling kok, libur nasional, libur panjang nggak traveling. Karena ingat keluarga kan. Iya. Ya lagi, Saya Ya. keluarga. sayang keluarga. Tuh dia. Boleh. Ya Bang. Tapi sayang juga gak sih? Tahun Kenapa? baru nggak liburan gitu kan? Nggak keluar. Pengen juga sih Bang sebenarnya. Rencana kami sih bertiga sebenarnya pengen ke Bengkulu ya. Bengkulu ngapain Apa ke Bengkulu? tuh rencananya? Sepedaan. Sepeda. Jauh. Sepeda di pantai gak sih? Ya sepeda di Oh, pantai, iya, di asik juga pantai. sepeda di Jauh. pantai. Ya. Boleh. Pantai mana tuh? Setahu saya di Bengkulu ada pantai panjang kalau nggak salah di dekat ini Kami agak sedang dikit. benteng. Agak Nggak panjang. Nggak panjang dikit, nggak panjang nggak Nggak pendek kali. Nah, ya. Ya. Itu enggak. Itu di daerah mana tuh? Itu daerah Singkut. Oh, di sini. Iya. Baru dengar saya di Bengkulu ada singkul ya. Oke. Singkut di mana ya, Bang? Hah? Singkut di mana? Singkut kalau nggak salah ini di Ini nggak singkut. Bengkulu ujung. Bengkulu ujung ya. Ini bukan singkut. Oh, itu singkut. Itu singkut. Kakak ini siapa kan? Boleh singkut. Kakak siapa sebenarnya? Anak ini ya, anak Sule. Anak Sule kan. Sule. Orang sini aja bang. Ya, saya ini kocak juga ya. Jadi selain kalian di rumah kan kalian nggak traveling nih. Iya. Nah, apa aja? Kegiatannya tuh. Kegiatan Kasih kalian. uang lah bang, kami buat kompos. Gimana bang? Kalau Kompos? buat kompos itu? Kompos apa kompos? Kompos. Kompos. Nah. Kalau Kenapa tuh bang? Minum. Bang, kalau kecukupan apa namanya jakun. Oh, iya. Apa nih? Apa kompos nih bang? Itu tuh hasil dari penguraian bang. Dari hasil penguraian limbah daripada rumah tangga. Nah, Jadi misalnya kayak Zulfa, punya mama nih. Mamanya lagi masak kangkung, tumis kangkung. Nah, sisa-sisa dari kangkung itu kan pasti ada batang dan akarnya, ya kan? Iya. Nah, Ada. jadi hasil dari situ nggak mungkin sayang saja kalau kita kita buang. Jadi mending kita manfaatkan. Jadi kita manfaatkan limbah itu menjadi kompos. Berarti cuma kangkung. Enggak, karena itu limbah-limbah dari rumah tangga. Jadi contohnya kayak sayuran, tumbuhan, kulit-kulit buah-buahan itu bisa kita campur bang. Jadi campur jadi satu untuk menjadi kompos. Buah kalau dari kulit buah itu kan banyak buah-buah yang aneh-aneh gitu kan bang. Ya. Kayak buah durian bisa berarti bang? Bisa bang. Bisa kan? Kulit durian kan? Iya. Beneran? Kulit durian? Iya. Bisa kalau kita hancurkan dulu bang. Oh. Mungkin kalau kita ini bercanda atau serius nih? ini serius. Bisa kalau kita hancurkan dulu. Kecuali kalau kita masukkan langsung kulit durian tuh kan? Kulit durian tuh
Itu saya nggak tahu juga kayak mana jadinya tuh Bang. Saya nggak tahu juga tuh. Baru tahu juga saya kalau kulit durian bisa dibuat olah-olah jadi kayak itu ya kan. Jadi kalau misal ini kan kulit pohon kelapa, buah kelapa. Buah kelapa. Sabutnya. Ya, bisa banget sih bang. Bisa banget. Bisa banget. Bisa ya? Bisa juga. Ini kalau ini jawabnya aja ini keren Asal-asalan. senang yakin ini nih. Bisa Ya, bang. bisa, Ini Bang. beneran bisa. Karena Bisa. kami kan mencoba memang dari hasil daripada limbah rumah tangga. Oh, Jadi tapi kami belum pernah untuk mencobanya dari Oh, apa namanya? Kayaknya sih dari- bisa ya menurut saya. Cuma Iya, iya, mungkin iya. kami mohon maaf dulu mungkin ya kalau misalnya ada salah juga kalau dari apanya apa namanya kalau misalnya belum nggak bisa dipergunakan. Tapi saya rasa bisa juga. Karena kalau kami gunakan kami dari limbah rumah tangga jadi cuma sayur-sayuran, buah-buahan. Buah-buahan yang sering kita makan di rumah. Iya. Misal jeruk, salak, rambutan. Kulit salak bisa ya? Bisa bang. Kulit salak kan keras itu tuh. Bersisik tuh. Duri. Bersisik. Bisa. Bersisik. Bisa juga. Bisa bang. Wih, keren juga ya kompos nih. Bisa. Itu tuh gunanya untuk apa jadi bang? Manfaatnya gitu. Oh, manfaatnya itu bisa Banyak manfaatnya tuh. Gugurin tanah bang. menyuburkan Untuk menyuburkan tanah. menjaga Tanaman subur. Beneran? Beneran. Subur beneran? Beneran subur. Untuk menambah nutrisi tanaman pun juga. Berarti nggak perlu pakai pupuk yang lain? Kimia gitu. Bang, itu aja udah bisa. dan yang paling penting tuh mengurangi limbah bang. Iya. Kalau organik tuh. Biayanya juga Kalau- kecil bang. Kan orang butuh hemat. Betul. Irit ya, Tambahkan irit. juga, ya. Kalau pupuk-pupuk yang lain kan mahal itu kan? Kalau kita bergunakan Biayanya pupuk besar. kimia pun kita tahu lah zat-zat kimia gimana kan, Bang. Jadi kalau kita pergunakan dari limbah-limbah yang organik tentu lebih baik pertumbuhannya juga dengan kualitas daripada apa juga kan Dan- tumbuhannya. Meminimalkan dampaknya bang. Hmm. Kalau pupuk organik itu bang. Betul. Kalau biasanya kita pakai pupuk yang pestisida yang kimia itu kan banyak dampak negatifnya bang untuk tanah. Terus Untuk biasanya kan kalau hama bisa meningkatkan hama walaupun bisa memberantas. Kalau pakai pestisida kan nambah dosis terus ya bang. Tapi Ya. kalau organik ini nggak perlu nambah dosis. Mengurangi hama lah. udah cukup kita aja ya. Itu kalau itu tuh apa namanya ini? Aduh, lupa lagi. Alat-alatnya. Alat dan bahannya itu apa? Itu. Alat dan bahan. Ya, Itu. cara membuat gitu. Cara sekalian. cara buatnya. Buatnya Simple, Bang. Coba jelaskan lu, kawan. apa itu? Kita tuh cuma perlu pakai ember loh padahal. Ember sama. Ember yang mana nih? Yang Ember ukuran apa? biasa. Yang ember yang hitam itu. Dipecah. Ember anti pecah. Nanti pecah. Dipecah. Pecah, kalau pecah ya gimana mau pakai? Kalau anti pecah ember apa nih, Bang? Itu jualan dulu, Bang. Apa nih apa, Bang, sebenarnya? Berarti ember bebas ya ember? Iya. Bebas embernya. Yang penting bisa jadi Menampung wadah. jadi wadah. Jadi nampung itu sampah. Jadi nanti kita masukin sampah. Terus tuh dilapisi apa tuh bang? Dahan kering. Daun. Daun kering. Oh. Ya. Terus Terus baru kita masukin aktivator bang. Gimana tuh kalau Oke guys, kami balik lagi. Tadi kan ada kendala teknis dari ini listrik gitu, mati lampu. Langsung saja kita lanjut dari pembicaraan kita tadi. Batas mana tadi pembicaraan kita? bahas cara deh kayaknya. Cara Cara pembuatan. pembuatan. Oke. Boleh dijelasin dulu cara pembuatannya. langsung aja. Kalau cara pembuatan itu biasanya kita di kompos itu sebelum dipakai ya, itu tuh perlu sampahnya dari sampah yang organik tadi dimasukin ke dalam wadah, wadah baskom, ember. Ya. Nah terus setelah kita masukin itu yang sampahnya, baru kita masukin yang air ya, masukin air 1 sampai 1/5 sampai 10 liter air. Terus baru kita timpa pakai dahan-dahan yang kering. Ditutup ya. Ya, ditutup. Baru kita kasih aktivatornya. Nah, kalau aktivator tuh, Bang, tolong Bang jelasin. Aktivator ini untuk mempercepat fermentasi. Jadi supaya pupuk ini juga terbantu dengan adanya molase itu atau Zat pengurai gitu. E4. Oh, E4. Ya, E4. Ya. Jadi dengan ada E4 itu jadi bisa terbantu dengan percepatan untuk mempercepat Jangka fermentasinya. fermentasinya. Gitu. Terus ini, misalnya kalau nggak sesuai gitu, nah
dari waktu yang sudah dibiasakan ini kan. Misalnya jatah fermentasinya 2 minggu. Kalau lewat dari 2 minggu hasil fermentasinya kurang maksimal tuh gimana itu? Masalahnya kan belum pernah gagal emang. Wih, keren juga nih kan? Ya, Belum pernah gagal gitu kan? Plus dua. Keren. Kami Keren. jadi membuat pupuk itu langsung jadi gitu Bang. Oh, boleh. Langsung berhasil Iya, Bang. oke, Langsung oke. berhasil. Ini agak sombong juga dikit nih kan guys. Terus ini manfaat bagi baik dan buruk bagi lingkungan Kalau buruk ada nggak ya? dari positif atau negatifnya. Positifnya ya jelas Ah. ke tanaman Ah. sama tanah tadi Ya. yang ada nutrisinya ya kan. Tapi kalau buruknya kayaknya karena aroma aja sih Bang. Oh, bau. Iya, dia ada baunya. Enggak wangi gitu. Enggak. Jadi kalau misalnya bau kan tinggal ditutup. Jadi enggak bau, lalat juga enggak. Enggak, berarti waktu hasil waktunya sudah selesai memang bau. Hasil jadi. Ini kalau kita mau pakai itu sebelumnya itu kan ada ciri-cirinya tuh, baru Hmm. bisa dipakai. Itu gimana Bang ciri-cirinya Bang? Kalau misal tanda kompostnya itu siap dipakai tuh, yang pertama tuh warnanya hitam pekat, terus teksturnya tuh remah dan baunya tuh bau-bau tanah, terus bau-bau busuk itu Bang. Kalau sudah siap dipakai kan Baunya memang bener-bener bau. Menyengat. menyengat. Berarti bau limbah gitu ya? Iya, bisa dikatakan busuk. Itu bau bang gitu ya. Bau selokan gitu. Nggak sampai. Enggak sampai selokan gitu. Itu kalau berhasil, kalau gagal gimana? Apa Bau juga lebih tak? bau lagi. Lebih bau lagi itu. Lebih bau lagi. Wis. Cuma Itu bahaya kayaknya juga lebih tuh. milih bau yang limbah sayuran daripada kimia sih Bang. Kayak pestisida kan Ya. lebih enak. Itu kalau tumpah itu bahaya juga itu kan. Ya, Bang. Bisa Kalau satu. ada lalat juga akan tepuk Bang. Wih. Jadi supaya absen juga kan. Satu ruangan jadi bau kan. Jadi belalat semua. Berat semua. Terus gimana nih? Kalau misalkan dari apa namanya ini? Kalau abang memberikan edukasi kepada kawan-kawan yang nonton video ini kan lebih baik buat pupuk ini kan daripada membuang sampah ke sungai kan banyak dampaknya kan bisa jadi banjir kan kayak di provinsi-provinsi lain kan. Yang baru terjadi tuh. Gimana nih? Kasih dulu kan edukasi kepada kawan-kawan yang nonton nih kan supaya lebih minat buat pupuk daripada buang sampah ke sungai gitu. Ya, ini mungkin kami dari salah satunya mungkin untuk kawan-kawan semua mungkin jagalah lingkungan kita, jangan membawa sampah sembarangan. Tentu dengan lingkungan kita bersih, kesehatan pun juga akan terjaga. Jadi untuk menjaga kesehatan juga, jadi janganlah membawa sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai. Kalau memang sampah itu bisa dimanfaatkan, tentu kenapa tidak kita gunakan. Betul. Berarti kalau bukan Kita kita siapa siapa lagi terus apa lanjutannya? Apa tuh? Up tuh. Aduh, pada nggak tahu lagi. Aku pun jadi lupa ini kan. Apa ya lupa nih? Ya pasti kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan ada lanjutannya nih. Kalau bukan sekarang kapan lagi? lagi? Ya, oke. Jadi cukup sekian pembahasan kami dari temanya yang hijau-hijauan, tapi kan orang-orang ini kan nggak pakai baju hijau, berarti nggak apa-apa lah. Jauh dari tema ya kan. Jadi sekian ini podcast kami pada hari ini. Kami tutup. Oke, terima kasih. Dadah.